Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari 12 TKJ 1 SMK Negeri 1 Bogor akan menjelaskan tentang konsep firewall pada jaringan VoIP. Check this out. Pengertian firewall adalah sebuah sistem atau perangkat yang memberi otorisasi pada lalu lintas jaringan komputer yang dianggapnya aman untuk melaluinya dan melakukan pencegahan terhadap jaringan yang dianggap tidak nyaman. Pengertian jaringan VoIP. Jaringan VoIP adalah jaringan yang menyediakan layanan aplikasi multimedia dengan internet dan memiliki struktur yang cukup rumit dibandingkan dengan jaringan komputer. Pada jaringan VoIP, sinyal suara analog dari telepon diubah menjadi data digital dan dikirimkan melalui jaringan berupa paket-paket data secara real time. Dalam komunikasi VoIP, pemakai melakukan hubungan telepon melalui terminal yang berupa PC atau telepon biasa. Dengan telepon menggunakan VoIP, banyak keuntungan yang dapat diambil, diantaranya adalah dari segi biaya jelas lebih murah dari tarif telepon konvensional karena jaringan IP bersifat global, sehingga biaya untuk hubungan internasional dapat ditekan hingga 70%. Sistem untuk menangkal serangan dan ancaman harus dibentuk dengan proses yang baik. Misalnya, melakukan pengamanan berlapis sehingga dapat menjamin keamanan jaringan VoIP. Pengembangan persyaratan keamanan akan membantu dalam membangun arsitektur kuat dan dapat diukur yang menggabungkan keamanan dan ketersediaan selain HIOS. Umumnya, keamanan jaringan VoIP yang ditinjau dari arsitekturnya mencakup segmentasi jaringan yang tepat, yaitu network segmentation, out-of-band network management, dan private addressing. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada network segmentation. Network segmentation atau segmentasi jaringan merupakan salah satu arsitektur penting dalam layanan komunikasi VoIP. Segmentasi jaringan dapat berfungsi untuk mengontrol dan merampingkan lalu lintas jaringan yang mengalir di antara komponen VoIP pada suatu perusahaan. Gambar tersebut menggambarkan konfigurasi jaringan perusahaan dengan VoIP yang tersegmentasi. Penyaringan lalu lintas dapat ditegakkan oleh elemen jaringan pendukung seperti router dan switch atau penggunaan firewall VoIP atau perbatasan sesi controller, session border controller atau SBC. Lalu lintas penyaringan diberlakukan oleh router dan switch. Penggunaan daftar kontrol akses atau ACL adalah pilihan khas. Dalam contoh ini, sebagian besar lalu lintas sinyal akan mengalir antara VLAN call again dan semua VLAN lainnya. Oleh karena itu, ACL pada call again VLAN akan lebih panjang dibandingkan dengan VLAN lainnya. Contoh, ACL yang memungkinkan SIP signaling antara VoIP telepon dan call agent VLAN. Dan tabel berikut ini menunjukkan contoh lain dari suatu ACL yang mengizinkan layanan MGCP di antara call agent dan voice gateway VLAN. Pada gambar tersebut, contoh penyaringan ACL antara komponen VoIP dalam VLAN yang berbeda. Konfigurasi ini membatasi sinyal VoIP dan lalu lintas media mengalir hanya antara VLAN yang sesuai. Yang kedua, out-of-band network management. Menghubungkan komputer secara langsung dengan port cancel atau dengan port auxiliary dari router yang akan dikonfigurasi. Komponen inti VoIP dikonfigurasi dengan dua antarmuka jaringan. Yang pertama, ditugaskan untuk manajemen VLAN, dan yang kedua ditugaskan ke VLAN produksi di mana sinyal dan media STIM ditangani. Pada gambar tersebut menggambarkan konfigurasi arsitektur yang menyediakan out-of-band management atau port administrasi seperti SNP, HTTP, atau Telnet. Konfigurasi ini khas untuk operator telekomunikasi, penyedia layanan, dan jaringan perusahaan.
Ketiga, private addressing. Private addressing digunakan sebagai mekanisme lain untuk melindungi terhadap serangan eksternal dengan mengkonfigurasi host internal organisasi menggunakan satu set alamat IP dan hanya satu set kecil alamat IP untuk lalu lintas rute internet dapat mengatasi penggunaan alamat IP routable internet sehingga alamat IP tidak banyak dipakai. Pada gambar tersebut, sebuah host internal akan mengirim semua lalu lintas melalui komponen yang bertanggung jawab untuk routing lalu lintas ke internet dan melakukan Network Address Translation atau NAT. Perangkat NAT mempertahankan tabel yang mengaitkan alamat IP dan port host internal dengan alamat IP dan port host eksternal atau sumber dan tujuan. Opsi ini memberikan manfaat tambahan bagi keamanan jaringan internal organisasi. NAT menyediakan topologi jaringan internal tersembunyi dan menekan serangan eksternal terhadap host internal untuk mencegah serangan cybercrime atau antara lain 1. VoIP Call Private Network. Call private atau panggilan pribadi merupakan salah satu fitur yang disediakan oleh VoIP. Metode termudah untuk memecahkan masalah ini adalah dengan merutekan lalu lintas suara dengan jaringan private, jaringan publik atau jaringan internet. Tidak memiliki aspek keamanan otomatis dan tingkat reliabilitas yang tidak tentu. Oleh sebab itu, suatu perusahaan menggunakan IPsec VPNs sebagai jaringan internal. Penyadapan lalu lintas suara di internet sangat mungkin tetapi sangat sulit. Langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah penyadapan yaitu A. Tidak menggunakan pengaturan konfigurasi secara default. B. Melakukan pembaruan session atau session border controller atau SBC. C. Melakukan enkripsi pada panggilan VoIP. D. Menggunakan hardware yang telah terpercaya. 2. Firewall dan Packetized Voice. Dalam penerapannya, firewall dengan VoIP memiliki tujuan yang bertentangan. Pada layanan real-time atau real-time service, VoIP berupaya menekan supaya tidak ada delay. Tapi firewall harus memproses terlebih dahulu paket VoIP yang dibebankan sehingga terjadi beban aliran lalu lintas. VoIP akan menggunakan real-time transport protocol atau RTP untuk menyampaikan media paket. Kelebihannya adalah RTP dapat menggunakan berbagai port sembarang mulai dari 1024 sampai 65535. Masalah akan muncul jika terjadi pertambahan volume panggilan atau call volume. Lacor berpendapat bahwa lalu lintas suara dapat mempengaruhi kinerja proses pembuatan pada firewall. Jika jumlah panggilan bertambah banyak, firewall akan bekerja keras atau delaying paket, dan kualitas suara akan mengalami degradasi atau penurunan. Fungsi firewall pada jaringan VoIP adalah menjaga informasi rahasia dan berharga agar tidak keluar tanpa diketahui oleh pengguna dan untuk memodifikasi paket data yang datang melalui firewall. 3. VoIP lockdown. Server sangat rentan terhadap attack atau serangan. Misalnya pada peralatan Cisco berbasis Windows, mudah terkena Ninja Worm atau komputer yang menginfeksi file berbahaya. Sistem operasi juga rentan terhadap serangan banyak virus yang dibuat untuk menyerang platform Microsoft daripada varian Unix. Cara mencegah serangan dengan melakukan scan ulang infrastruktur untuk mencari kelemahannya, kemudian menata ulang arsitekturnya. Seorang attacker dapat memasang program Trojan Horse di komputer, maka voice network atau jaringan suara dapat terserang untuk mencegah serangan jaringan data. Sebaiknya pisahkan jaringan suara dan jaringan data menggunakan VLAN. Langkah terakhir adalah mengamankan gateway dari serangan virus. Demikian penjelasan dari kami tentang konsep firewall pada jaringan VoIP. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you so much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.